saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama masuk dalam Minggu Paskah yang kedua pada tanggal 19 April 2020. Dan mari ibadah kita yang kita lakukan di rumah kita masing-masing kita awali. Saya mohon jemaat untuk berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Olah juru selamat kami. Mari kita masuki ibadah saat ini, kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, serta yang memeliharanya dengan setia. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Maka hanya kepadamu kami datang berbakti. Salam rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami semua untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini dengan segala tugas tanggung jawab kami masing-masing. Ya Bapa, kami menyadari berkat-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami masih bisa bernafas, masih bisa hidup, itu semua berkat yang luar biasa yang kami terima hingga saat ini. Kami juga menyadari bahwasanya sebagai umat milik-Mu yang telah Engkau tebus dari kuasa dosa, akan tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari, terkadang apa yang kami lakukan, baik melalui tutur kata, melalui perbuatan maupun pikiran, tidak seturut dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuduskanlah kami, sehingga kami dapat beribadah dengan berhiaskan hati yang bersih,
Dan ibadah saat ini bukan menjadi rutinitas mingguan, tetapi biarlah menjadi sarana perjumpaan iman kami, spiritualitas kami, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengakui segenap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari kita tegaskan dengan nyanyian dari Kidung Jumat nomor 23, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, besar mulia namamu dan kuasamu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku berpeluh memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Biarkan Alkitab terbuka di hadapan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama merendahkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadapan kami ya Tuhan, telah terbuka Alkitab yang kami imani sebagai sabda-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami juga memohon Engkau berkenan membuka hati, pikiran kami, agar kami dapat membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukanlah kehendak manusia, akan tetapi kehendak Tuhan yang terjadi.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Diberkatilah setiap orang yang mau membaca firman Tuhan, terlebih mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan juga yang saling mengasihi sesama umat ciptaannya, setiap orang, setiap manusia, sehebat orang itu, sedasat orang itu, di dalam kehidupannya pasti memiliki rasa takut. Dan ini suatu hal yang wajar
Ini suatu hal yang lumrah jikalau di dalam diri manusia ini memiliki rasa takut. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, wafat, nah murid-murid ini juga mengalami suatu ketakutan. Oleh karena perasaan takut yang ada di dalam diri murid-murid ini, mereka itu berkumpul di suatu tempat dengan keadaan pintu-pintu terkunci. Dan bisa dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi oleh karena yang disalibkan orang Yahudi itu adalah guru mereka. Maka bisa saja dampak atau imbas dari penyaliban itu kemudian merebak kepada para murid-muridnya. Tetapi tidak hanya itu saja. Mereka selain diliputi perasaan takut, bisa saja para murid ini juga merasa bersalah, bercampur sedih di dalam diri mereka. Oleh karena selama ini mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, namun ketika Tuhan Yesus menderita, satu pun di antara mereka tidak ada yang bersama dengan Tuhan Yesus. Justru mereka semua menyelamatkan diri, meninggalkan Tuhan Yesus di dalam penderitaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika para murid ini larut dalam rasa takut, dalam rasa bersalah, diliputi perasaan sedih, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tentu sabda Tuhan yang mereka dengarkan, damai sejahtera bagi kamu ini akan mengubah perasaan yang selama ini dihadapi oleh para murid itu. Kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup manusia adalah membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Apapun situasi yang sedang terjadi, damai sejahtera Tuhan akan membuat kita berada di atas segala persoalan, pergumulan yang terjadi saat ini. Kita bukan lagi berada di bawah tekanan ketakutan. Kita juga tidak ada di dalam rasa bersalah dan kesedihan itu. Tetapi melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita diangkat oleh Tuhan, kita ditopang oleh kuasa Tuhan, yaitu melalui damai sejahtera. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika para murid Tuhan Yesus telah penuh dengan sukacita, ternyata Thomas tidak beserta mereka pada saat itu. Tentu saja perasaan murid-murid yang telah melihat Tuhan Yesus tidak sama dengan perasaan Thomas. Pernyataan itu jelas bahwa Thomas ini tidak akan percaya
sebelum melihat bekas luka dan paku yang ada pada tubuh Tuhan Yesus. Setelah 8 hari, ketika Thomas bersama dengan murid-murid yang lain, Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada mereka, memperlihatkan bekas luka itu kepada Thomas. Hanya kalimat pendek yang bisa diucapkan oleh Thomas ketika melihat Tuhan Yesus itu hadir. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah suatu pengakuan iman yang besar di dalam kitab Injil, yang mana kita bisa menemukan salah satu pernyataan pengakuan iman bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sekaligus Allah. Thomas percaya karena telah melihat. Thomas percaya karena sudah membuktikan bahwa yang menemui itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan pada kita saat ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun saya dan panjenengan semua ini bukanlah saksi sejarah bagaimana perbuatan Tuhan di dalam Yesus Kristus nyata dalam dunia ini, tetapi kita sebagai orang percaya mendapatkan kuasanya dan merasakannya hingga saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan senantiasa bekerja, senantiasa berkarya hingga saat ini dalam kehidupan manusia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di saat kita ini sedang menghadapi penyebaran virus corona, marilah kita bersama-sama meneguhkan iman percaya kita, karena iman akan berbuahkan sukacita dalam kehidupan kita, yang memampukan kita berbuat dan berkarya di dalam kuasa Tuhan. Di tengah situasi yang sedang kita alami ini, marilah kita bersama-sama juga mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Saat hening bagi kita semua. Mari kita bersama-sama merespon sabda Tuhan ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 416. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Mari kita nyanyikan dengan berdiri. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, dibimbing tangan Tuhan.
pacar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan menghimpun persembahan. Kita dasari dari sabda Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 dan 9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Amin. Mari kita menghimpun persembahan dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita nyanyikan bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku.
Kau beri hidup bahagia abadi. Kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Mampukan kami semua, umat milik-Mu ini, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami, yang senantiasa menguasai kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami juga menghaturkan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan, agar persembahan ini menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan di jemaat-Mu. Mampukan kami untuk mempersembahkan kehidupan kami, jiwa dan raga kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga kehadiran kami dimanapun berada menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini diperhadapkan dengan mewabahnya virus corona. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, baik sebagai tenaga medis, sebagai dokter, perawat, sebagai pejabat pemerintah. Mampukan kami semua untuk bersatu padu melawan setiap cobaan mewabahnya virus corona ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau sanggup membebaskan kami dari segala pencobaan ini, jikalau kami mau bersama-sama bekerja, bersama-sama berkarya untuk menghadapi setiap cobaan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kebangkitannya senantiasa kami rasakan, kuasanya senantiasa nyata di dalam hidup ini, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Mari kita akhiri kebaktian kita saat ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 402. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah.
malam pun tenteram. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan rahmat, Roh Kudus yang senantiasa membimbing dan memimpin kehidupan umat-Nya, memampukan setiap kami semua di tengah mewabahnya virus corona ini mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang menguasai kehidupan kami kini dan selamanya. Amin.